الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله mohon mendekatilah dan duduk ke sedang cara tasyahud kalau bisa. Kalau lelah bisa anda duduk sesuai anda pengen. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepadanya dan memperbanyaklah salam kepadanya. Salat dan salam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaca salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir ada perbanyaklah. Salawat ya, berselawatlah, tapi kalau salam perbanyaklah salam. Oleh karena itu alhamdulillah di lingkungan dakwah Islami diajarkan salat dan salam. As-salatu wassalamu. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Allah Subhanahu wa taala belum berfirman di dalam Quran, saya salat, wahai beriman, orang-orang beriman, salatlah, atau tentang puasa atau haji atau zakat, ya. Tapi salat itu Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memerintah kepada kita berselawatlah dan memperbanyaklah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada kitab namanya Qalyubi, itu diajarkan di daya-daya atau di pesantren Pakistan dan India, namanya Qalyubi, karangan Imam Qalyubi rahimahullahu ta'ala. Ada di dalamnya salah satu kisah yang pengharu. Suatu kali Sayyiduna Ali karramallahu ta'ala wajhahul karim, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu berada di rumahnya yang suci, dan keluarga juga ada Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dan Sayyiduna Husain dan Sayyiduna Hasan radhiyallahu ta'ala anhum. Dan yang kelima budaknya namanya Harith.
5 orang berada di rumah, tapi selama 3 hari, sudah 3 hari belum pernah makan. Tidak makan 3 hari. Karena apa? Karena tidak ada di dalam rumah makan. Siti Fatimah radhiyallahu taala anha membawa dari dalamnya, dalam rumah, dalam kamar, pakaian dan meminta dari suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bisakah Anda pergi ke pasar dan juallah pakaian ini? Mungkin sebagian uang kita dapat dan Anda bisa baru beli makan, supaya kita semua, anak kecil juga belum makan, tidak makan. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membawa pakaian yang suci ini ke pasar dan mau menjual. Alhamdulillah ada yang membeli, orang yang membeli pakaian ini. Dengan berapa uang? Dengan 6 dirham. 6 dirham. Dirham bagaimana? Itu mata uang waktu dulu. Dengan apa? Fiddah. Perak. Dengan perak. Ada mata uang waktu itu perak. Dengan perak. Itu namanya dirham. Seperti ini rupiah, rupiah atau yang lain. 6 dirham sudah dapat. Beliau mau beli belanja, mau belanja untuk rumah, mau beli makan. Akan tetapi di pertengahan jalan ada salah satu pengamis. Dia meminta, karena dia juga orang miskin, orang fakir. Dia meminta dari Ali radhiyallahu taala anhu uang. Ali radhiyallahu taala anhu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hari, sudah 3 hari belum makan, tidak makan. Akan tetapi beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikan kepada pengamis 6 dirham. Semua berikan kepada pengemis. Beliau mau kembali ke rumah, mau pulang. Sebentar jalan kaki, dapat salah satu orang yang punya ada onta perempuan. Beliau katakan, wahai Abul Hasan. Abul Hasan itu kunyat Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala. Nama anaknya apa? Hasan. Jadi kunyatnya beliau apa? Abul Hasan atau Abul Hasan, ya. Abul Hasan. Wahai Abul Hasan, apakah Anda tidak mau beli onta perempuan ini? Oh, begitu. Ya, mau. Saya mau beli onta ini. Jadi berapa harganya? 100 dirham. Berapa? 100 dirham. Oh, mohon maaf, saya tidak punya 100 dirham. Bagaimana saya beli? Oh ya, tidak apa-apa Abul Hasan. Waktu Anda menjual ini atau dapat uang, nanti Anda kembalikan uang 100 dirham. Oh begitu, oh siap, saya ambil. Beliau ambil onta perempuan dan membawa ke arah ke rumah. Tapi sebentar berjalan, dapat orang yang lain. Dia katakan, wahai Abul Hasan, apakah Anda tidak mau menjual onta ini? Beliau kata, ya mau. Tapi berapa harganya? Harganya 100 dirham. Berapa? 100 dirham. Beli berapa? 100. Jual? 100. Allahu Akbar. Tidak punya uang di rumah, tidak ada makan, mau untung, tapi beliau tidak mau. Orang itu kata, apakah Anda tidak mau untung? Saya mau beli dengan 160 dirham. Berapa? 160. Apakah Anda tidak mau? Saya beli begini.
Oh ya, boleh. Boleh. Beliau membayar 160 dirham dan ambil apa? Ambil onta perempuan. Sudah membawa. Beliau belanja. Mohon maaf. Sebentar lagi orang itu yang jual onta ini, yang memiliki dulu, dia katakan, di mana onta perempuan? Beliau kata sudah dijual. Sudah dijual. Oh ya, di mana 100 dirham? Oh ya, ini 100 dirham ini. Sudah berikan 100 dirham. Orang itu sudah pergi. Jadi sisa berapa? 60. Beliau belanja untuk rumah, makan makanan dan ke rumah. Siti Fatimah radhiyallahu taala anha melihat 60 dirham, dia mendengar 60 dirham, tapi pakaian itu tidak berharga. Bagaimana 60 dirham? Dia sudah bercerita semua dari awal sampai terakhir. Dia bersyukur kepada Allah. Beliau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mereka makan, alhamdulillah. Dan besok beliau hadir di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Fidahu ummi wa abi ya Rasulullah. Fidaka ummi wa abi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum melihat, tidak melihat kemarin jadi apa, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa jadi kemarin? Apakah Anda tahu orang yang menjual? Anda kenal? Siapa itu? Beliau, saya tidak tahu. Orang yang membeli onta perempuan itu orang siapa? Beliau kata, saya tidak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar yang gaib. Zahir tidak melihat, tapi beliau tahu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, wahai Ali radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang pertama yang menjual onta perempuan, beliau adalah Sayyiduna Mikail, malaikat Mikail alaihissalam. Dan orang yang beli onta, beliau adalah pemimpin malaikat Jibril alaihissalam. Oh begitu? Ya begitu. Jadi bagaimana itu 60? Karena Anda memberikan sedekah 6 dirham. Jadi dapat berapa? Kali 10. Kali 10. Bagaimana, Masya Allah, pikiran mereka. Di rumah 3 hari, selama 3 hari tidak makan, tapi dapat uang langsung berikan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa, konsentrasi di sini. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat. 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya.
dirugikan, artinya dirugikan. Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salatan wa salamun alaika ya Rasulullah. Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala menakalkan hadis di dalam Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala menakalkan hadis di dalam kitab Tanqihul Qaul. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tadfa'u mitatas su'i atau maitatas su'i atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang artinya sedekah mencegah kematian yang buruk, yakni mencegah dari su'ul khatimah. Dan waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Hadis yang pendek tapi berkahnya tinggi. Sedekah secara sedekah secara diam-diam memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah terang-terangan benteng dari api neraka. Bisa kita memberikan sedekah dengan diam-diam. Kita berikan dengan tangan ini, tangan kiri tidak tahu. Ada keutamaan ini juga. Dan ada keutamaan untuk berikan sedekah orang tahu, supaya orang tahu. Kenapa? Bukan untuk riya. Bukan untuk riya. Niat apa? Niat kalau saya berikan sedekah, mungkin orang yang lain juga berikan sedekah. Oleh karena itu, sebagian ulama motivasi mengajarkan bahwasanya zakat diberikan terang-terangan, supaya orang yang lain juga ambil pengaruh dan mereka juga berikan zakat dengan terang-terangan. Itu motivasi. Wa sadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Allahu akbar, Allahu akbar. Sedekah menutup 70 pintu kejahatan. 70 pintu kejahatan. Berapa? 1 juta? 10 juta? 1000 aja. Tidak ada batas berapa sedekah, tapi sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Kalau Anda memiliki 100 juta, hendaklah 1 juta, 2 juta kita berikan sedekah. Kalau kita berikan 10 juta, membalas berapa? 100 juta kembali. 100 juta kembali. Salah satu orang dari Pakistan, orang kaya, beliau punya perusahaan seperti minyak, semen. Bukan semen. Bukan minyak seperti air, itu yang lain, yang putih-putih. Semen, bukan mentega ya. Beliau punya perusahaan. Setiap tahun dari Madinah mereka menghubungi dia. Apakah tahun ini Anda datang untuk beri makan, beri suhur dan buka puasa? Ya. Tahun ini juga saya datang. Dia katakan setiap tahun saya datang ke sini dan saya beri makan dan menginfak 12 miliar. Berapa? 12 miliar rupiah Indonesia. 12 miliar sebulan, bulan Ramadan, dari awal sampai terakhir. Dan kalau satu orang ada di baris dan dia tidak dapat makan, dia harus memerintah salah satu orang, sebentar, ini uang, belilah dari pasar. Dia cepat-cepat beli dan berikan kepada beliau. Yang
walaupun satu orang tidak dapat di Madinah, dia harus membeli dari pasar dan memberikan. Dia mau tidak ada orang yang kembali tanpa makan. Harus kita memberikan makan. Dia katakan, waktu saya kembali ke Pakistan, namanya Mia Hanif. Kembali ke Pakistan, saya melihat di dalam rekening saya, alhamdulillah 12 miliar kembali. Satu bulan. 12 miliar di sana sudah diinfak di dalam suhur dan buka puasa. Waktu kembali dia melihat di rekening, oh ada 12 miliar yang sudah kembali. Oleh karena itu, hendaklah kita berpikir, kita memfikir, yakni sebagian orang memikirkan bahwa saya beri sedekah itu dari orang kaya saja. Saya orang miskin, saya gaji saya atau bisyara saya 1 juta, 2 juta, 3 juta saja. Bagaimana saya berikan sedekah? Subhanallah, guru saya Mufti Abu Saleh, Mufti Qasim hafizahullah ta'ala, mengajarkan kita bahwasanya orang kaya berkembang. Orang kaya berkembang, yakni menaik dengan uang. Datang, uang datang. Kenapa? Dia di sini, di sana berikan sedekah, dia dapatkan balasannya. Orang fakir, orang miskin, kenapa tetap miskin? Dia tidak berikan sedekah. Oleh karena itu miskin tetap miskin selama tahunan, selama 30 tahun, 40 tahun dan wafat. Itu pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu motivasi untuk ke orang miskin. Harus kita juga memberikan sedekah. Memberikan sedekah kepada saudara, saudari yang kandung dan paman, bibi, nenek, ya, kakek. Kalau ada orang miskin di dalam kerabat kita, harus kita berikan dulu. Baru kita bisa berikan kepada Musalla Darul Muttaqin. Dulu kerabat. Baru Darul Muttaqin, kepada Dawat Islami. Untuk jalan, dibikin jalan, Masya Allah. Hendaklah kita berikan walaupun 2.000, 20.000, 50.000, sesuai kemampuan. Hendaklah kita berikan sedekah, harus. Kalau kita mau dijaga kita dari kematian yang buruk, hendaklah kita berikan sedekah. Kitab Raudhur Riyahin, di dalamnya ada kisah salah satu orang perempuan sedang makan di dalam rumah. Ada panggilan dari pengemis. Berikanlah makan, berilah makan, saya lapar. Tapi sisa 1 suap saja. Dia sedang makan, suap yang terakhir sisa. Dia mendengar orang perempuan itu kasih sayang, bersifat kasih sayang, saleh. Dia mau makan, bagaimana saya 1 suap berikan? Saya malu, sedikit sekali 1 suap. Dia mau makan, membuka mulutnya, tapi ada panggilan sekali lagi. Berilah makan, saya lapar. Oh, dia kembalikan dan tidak makan, pergi ke pintu, buka pintu, sini. Ini 1 suap. Mohon maaf. Berapa? 1 suap saja. Berapa? 1 suap saja. Balasannya apa? Allahu Akbar. Ada sebentar hari, 3 hari atau 1 minggu, dia membawa anaknya yang kecil sekali. Dia membawa ke salah satu perjalanan. Di pertengahan jalan singgah, tiba-tiba datang dan ambil anak dari ibunya dan kabur.
Dia berteriak, anakku, anakku. Dia kabur juga belakang singgah. Tiba-tiba salah satu orang muncul. Dari mana? Wallahu alam. Muncul salah satu orang. Dia pegang atau apa namanya? Singgah. Pegang. Beluk. Apa namanya? Pegang ya. Pegang singgah dan membunuh. Orang yani apa namanya? Kuat sekali. Membunuh dengan tangan. Dia pegang dari sini dan pecahkan apa? Cobek. Cobek betul ini? Cobek. Robek. Sah? Robek. Dia pegang singgah dan robek mulutnya dan ambil anak dan berikan kepada ibunya dan katakan apa? Ini pengganti suap itu yang Anda berikan kepada pengamis. Ini pengganti. Suap itu Anda berikan kepada orang miskin, tapi suap ini kepada singgah. Tapi kita ambil dengan berkah suap itu. Kita ambil dan berikan kepada Anda. Lihatlah dan terimalah. Dia kembali. Sama, kisah sama ada di dalam hadis juga. Jawahirul Ulum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kali bercerita, memperdengarkan kisah sama begini, tapi ada sedikit beda. Ada salah satu orang perempuan sedang makan, ada pengemis, dia panggil, berilah makan. Dia punya satu suap saja. Yang terakhir dia berikan kepada pengamis. Dan sebentar hari, yakni setelah sebulan 2 bulan sudah melahirkan anak bayi. Dia ambil anak bayi ke perjalanan. Tiba-tiba serigala muncul dan ambil anak ini dan kabur. Dan ibu juga kabur belakang serigala dan berteriak, anakku. Tiba-tiba alhamdulillah Allah memerintah kepada salah satu malaikatnya, pergilah dan meresap. Ambillah dari serigala anak itu dan berikanlah kepada ibunya. Dan malaikat itu datang dan pegang serigala, ambil anak bayi dan membunuh serigala, berikan kepada ibu dan katakan itu pengganti suap yang Anda berikan kepada pengamis. Lihatlah, sedekah yang kecil sekali, tapi ada balasan yang besar sekali. As-sadaqatu tadfa'u mitatas su'i. Sedekah itu mencegah kematian yang buruk. Misal kebakaran atau tenggelam. Itu juga mitatasu, kematian yang buruk. Kalau kita mau menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari kematian yang buruk, hendaklah kita memberikan sedekah. Kita beri makan, kita beri beras kepada kerabat-kerabat, kita beri uang kepada ke masjid, ke daya atau pesantren, ya, kepada orang miskin, ya. Hendaklah kita beri sedekah, bukan sedikit-sedikit, kadang-kadang banyak, karena itu bisnis sama Allah. Sama siapa? Sama Allah. Ya, di dalam hadis ada bisnislah atau daganglah. Berdaganglah sama Allah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berdagang sama orang yang lain, mungkin tipu daya, mungkin dicuri, mungkin dibakar, ya, mungkin dihilang.
Tapi kalau kita berdagang sama Allah, tidak dibakar, tidak dicuri, tidak dihilang, dan untung yuwaffah, lengkap, diberikan kepada anda lengkap, tidak ada rugi, diberikan lengkap sekali. Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Di dalam hadis Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala mengatakan, mengenakalkan hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqatin, ma naqasa malun min sadaqatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidaklah berkurang suatu harta dengan sebab sedekah. Itu kata-kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar? Apakah kita bisa percaya? Alhamdulillah. Kita semua orang ahlus sunnah wal jamaah, kita orang muslim, kita percaya kepada kata-kata Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah. Bersumpah demi Allah. Wallahi uqsim billah, atau kalimat yang lain, uqsim billah, saya bersumpah demi Allah bahwasanya tidaklah berkurang suatu harta dengan sedekah, dengan sebab sedekah. Bersumpah demi Allah subhanahu wa ta'ala. Walau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersumpah demi Allah, kita percaya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu umatnya, mereka sebagian memikirkan, tidak percaya langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah, ma naqasa malun min sadaqatin. Subhanallah. Ada kisah Abu Ja'far, beliau abdal, ada wali punya apa nama, pembagian tingkatan apa? Tingkatan ya. Ada qutub, ada ghaus, ada abdal, ada wali, begini. Ada siddiq, ya. Ada abdal namanya Abu Ja'far rahimahullahu taala. Beliau kata suatu kali ada pengemis panggil atau meminta uang, meminta makan, dan berilah makan. Beliau mendengar dan meminta dan bertanya kepada istrinya, apakah ada suatu di rumah? Beliau kata, istrinya katakan, ya ada, tapi ada 4 telur saja. Berapa? 1 telur berapa harganya? 2,5. Artinya 10.000. Kira-kira ya. 10.000 4 telur. 4 telur saja. Subhanallah. Abu Ja'far rahimahullahu taala ambil 4, memerintah kepada istrinya, berikanlah kepada pengemis 4 telur. Beliau sudah memberikan kepada pengemis 4 telur. Berapa? 4 telur saja. Subhanallah. Sebentar lagi besok ada teman beliau, teman Abu Ja'far rahimahullahu taala. Beliau mengirim apa namanya, sallatun, tempat keranjang telur. Keranjang telur. Beliau sudah dapat dan bertanya kepada istrinya, berapa biji? Berapa telur berapa? Beliau kata 30. Dia memikirkan 30, nggak bisa. Kenapa? Itu gratis. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa 30. Karena saya percaya kepada berfirman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha.
10. Satu pengganti berapa? 10. Kalau saya berikan 4 telur, jadi dapat berapa? 40. Itu 30. Itu tidak punya saya. Baru istrinya katakan, ada 40, tapi 10 pecah. Buruk. 10 buruk. Apa? Jelek? Busuk. Rusuk. Busuk. Busuk. 10 busuk. Haji Abu Ayyash, busuk. Al-Allama Yafi'i Yamani rahimahullahu ta'ala mengatakan, menjelaskan penjelasan ini. Beliau kata, istri Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala memberikan 4 telur, tapi 3 bagus, 1 busuk. Oleh karena itu mereka dapat 40, tapi 30 bagus dan 10 busuk. Subhanallah. Hendaklah kita percaya kepada Allah. Kata-kata Allah, berfirman Allah. Kita percaya kepada bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dagang ini manfaat sekali. Manfaat sekali. Kalau anda berikan 10.000, tutup matanya. Tidak pikir. Harus, wajib. Seperti wajib. Anda dapatkan 40.000. Harus anda dapatkan. Kalau anda berikan 1 juta, berapa dapat? 10 juta. Allah. 10 juta. Harus dapat. Jangan ragu-ragu. Dapat atau tidak dapat? Dapat atau tidak dapat? Enggak. Jangan khawatir. Jangan jangan pikir-pikir. Berikanlah dan lihatlah balasan. Balasan dari siapa? Dari manusia? Dari Allah. Dan menjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, itu berfirman Allah Subhanahu wa taala. Harus kita percaya kepada berfirman Allah Subhanahu wa taala. Ada firman yang lain, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada di dalam hadis, dan saya baru menyampaikan ayat dari Quran. Allah memelihara, yurabbi. Allah memelihara sedekah kalian seperti kalian memelihara anak-anak bayi. Allahu akbar. Sampai-sampai sedekah ini menjadi seperti gunung. Seperti gunung. Allahu akbar. Bagaimana? Bayangkanlah kalau ibu kita, bapak kita, bagaimana memelihara kita. Atau ada di rumah anda, ada anak bayi, lihatlah ibu bagaimana memelihara. Menjaga. Beri makan, beri susu, beri minum. Memelihara. Menjaga. Sampai anak itu menjadi dewasa. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Allahu akbar. Allah memelihara sedekah kita seperti kita memelihara anak bayi kita. Sampai sedekah itu menjadi gunung. Allahu akbar. Sekarang ada ayat dari Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, sallu alal habib sallallahu ta'ala ala wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang artinya perumpamaan
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. 10% atau 70% itu harus sesuai ikhlas kita. Sesuai ikhlas kita. Tidak harus 700 atau 70 atau 10%. 10% itu harus sekali. Tapi kalau ikhlas kita tinggi, Allah memberikan 1000%. Mungkin itu sesuai ikhlas kita. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala menakalkan hadis ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu syai'un 'azimun qalaha thalathan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah adalah suatu yang agung, yang agung. Beliau mengatakannya 3 kali. Mengucapkan 3 kali. 3 kali apa? Sedekah adalah suatu yang agung. Sedekah adalah suatu yang agung. Supaya kita faham, kita percaya, kita mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali. Agung. Ayo kita berikan sedekah kepada kerabat-kerabat kita dulu, ke daya-daya, ke masjid-masjid, ke orang fakir, orang miskin, kita beri makan. Subhanallah, saya melihat di sini di Indonesia, kalau kita berikan 2.000 atau 4.000 atau 5.000, orang perempuan yang ibu, dia bersih-bersih sapu di jalan-jalan, di jalan raya, kita berikan, dia katakan alhamdulillah. Subhanallah, saya tidak melihat ini di Pakistan kecuali sedikit. Mereka ucapkan alhamdulillah. Walaupun orang yang menjaga motor-motor atau mobil-mobil dia ambil 2.000. Tukang parkir. Hah? Tukang parkir. Kalau kita berikan 2.000, alhamdulillah. Oh, itu Masya Allah, sifat luas. Bagus sekali, bagus sekali. Kenapa? La in syakartum, Haji Abu Ayash, la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Kalau Anda bersyukur, kalau kalian bersyukur, maka Allah menambahkan. La azidannakum, benar-benar ya. Pasti. Subhanallah. Ayo kita belajar dari lingkungan dakwah Islami untuk berikan sedekah, dan yang kedua bersyukur kepada Allah. Kita dapatkan nikmat, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Insyaallah pasti Allah menambahkan. Sekarang 2.000, insyaallah besok 20.000. Kalau 20.000 diucapkan alhamdulillah 200.000 rupiah. Insyaallah. Ini sahal, lancar, mudah. Tidak memberat sekali. Bagaimana saya ucapkan alhamdulillah? Itu susah sekali. Enggak. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lingkungan dakwah Islami mengajar begini, sunnah-sunnah banyak. Ayo bergabunglah dengan dakwah Islami, lingkungan dakwah Islami. Dakwah Islami insyaAllah mengajar ilmu agama yang banyak. InsyaAllah 14, 15, 16 pada tanggal bulan ini
14, 15 dan 16 ada daurah untuk salat dan tahsin. Ayo kita belajar tahsin Quran dan belajar fikih salat dan tata cara salat. InsyaAllah 3 hari itu bermanfaat untuk hidup kita. Jazakumullahu khairan wa ahsanan jazaa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.